Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nah, sebagaimana ini pertemuan yang pertama ya. Di sini Pembantu akan menjelaskan tentang tarbiyah qalbu. Ya. Tarbiyah tarbiyatul qalbu. Apa tarbiyah? Tarbiyah itu artinya kalau secara bahasa pendidikan. Ya, pendidikan. Nah, sekarang pertanyaannya qalbu. Nah, qalbu kalau kita bukanya di Google Translate, ini akan diterjemahkan jantung. Kalau tulisnya pakai bahasa tulisan Arab. Tapi kalau kita gabungkan tulisannya seperti ini, nanti artinya mengangkat hati. Kalau di Google Translate. Nah, jadi pertanyaannya, qalbu ini jantung apa hati? Bingung masih ketahuan ya. Nah, untuk mengetahui kita harus merujuk pada Al-Qur'an. Ya. Nah, sebagaimana qalbu itu adanya di dalam diri kita, maka kita harus membaca di dalam Al-Qur'an sebagaimana pembentukan diri kita. Nah, kalau kemarin sudah dijelaskan ya, bahwa proses pembentukan diri kita di dalam rahim saat ruh ditiupkan, ya, usia kandungan itu sudah mencapai 120 hari, pembentukan fisik manusia di dalam rahim sudah sempurna. Nah, di situ baru ditiupkan yang namanya ruh. Wa nafakhtu fihi mir ruhi. Ya, lalu Allah meniupkan ruh. Jadi saat pembentukan tubuh kita sudah sempurna, ya, ada kepala, ada tangan, ada juga kaki, ya. Nah, ini seperti ini. Kita sudah sempurna, Allah tiupkan ruh ke dalam tubuh kita sebelum kita dilahirkan. Kemudian setelah proses kita ini benar-benar sempurna, lalu Al-Quran menjelaskan lagi. Bukan dia Al-Quran ayat yang ke-7 surah As-Samsi. As-Samsi ya. Coba buka 91 ayat yang ke-7. As-Samsi. Coba dibaca. Ayo. 1, 2. Demi jiwa serta penyempurnaannya. Ya. Wa nafsi wa ma sawaha. Ya. Wa nafsi. Jadi demi jiwa yang sudah disempurnakan, ya, wa nafsi. Nah, ini ya. Nafsi, wa nafsi, ya, atau nafsun. Jadi ini adalah kalau secara bahasa artinya jiwa, ya, jiwa atau diri, ya, demi diri yang sudah disempurnakan. Jadi setelah kita proses penyempurnaannya sudah sempurna, maka Allah menanamkan dua potensi di dalam diri kita. Potensi apa itu? Coba baca ayat selanjutnya. Ayo, ayat selanjutnya apa? Maka dia mengilhamkan kepada
dua kekuatan yang saling bertentangan. Fujur dan apa? Fujur roha apa? Takwa. Ya. Jadi di dalam diri kita ada dua kekuatan yang saling berlawan. Nah, yang pertama kekuatan fujur. Fujur ini sisi buruk dari ya, dari manusia ini. Sisi buruk dari manusia. Nah, takwa sisi baik, ya. Jadi sisi baik manusia disebut takwa. Segala kebaikan yang ada di dalam diri manusia, nah ini ngumpul di sini semua perbuatan-perbuatan baiknya ya. Nah, sementara perbuatan-perbuatan buruk ngumpulnya di sini. Misalkan ada sifat buruk apa? Pemarah, ya. Apalagi? Durhaka, ya. Nah, kalau di sini durhaka, di sini apa? Taat. Ya, di sini taat. Jadi ini menunjukkan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Ada laki-laki, ada perempuan, ada baik, ada buruk, ya. Ada hitam, ada putih, ada pemarah, ada pemaaf, dan seterusnya. Nah, ini berada di dalam diri kita, ya, berada di dalam diri kita. Ini yang membuat kadang kita suka apa? Kemarin dijelaskan? Kadang suka ingin rajin belajar, kadang tiba-tiba kok malas belajar, ya. Kadang-kadang semangat belajar, kadang-kadang jadi pinginnya bercanda terus di dalam belajar, kadang feeling fokus. Nah, inilah yang ada di dalam diri kita, sifat-sifat buruk dan baik menjadi satu. Jadi nggak berbeda seperti kita kumpul sekarang ini, ya. Kita berkumpul sekarang ini, yang satu baik, yang satu buruk, yang satu ngajak serius, yang satu ngajak bercanda. Kira-kira suasana jadi tenang tidak? Tidak. Suasana tidak akan jadi tenang. Ya, selalu berbolak-balik, kadang baik, kadang buruk, kadang baik, kadang buruk, kadang tenang, kadang tidak. Nah, situasi dan kondisi yang selalu berubah-ubah tidak tenang, berbolak-balik, ini di dalam bahasa Arab disebut qoluba, ya. Qoluba. Sifatnya disebut qalbu. Jadi qalbu itu adalah gambaran pertentangan yang terjadi antara sisi baik manusia dengan sisi buruk manusia. Jadi adanya pertentangan itu sehingga membuat gejolak di dalam diri. Ya. Wa nafsi wa masawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwa. Ya, kalau menjelaskan di dalam diri kita ada kekuatan yang selalu bertentangan. Maka sebagaimana yang kemarin dijelaskan, iblis yang merasa lebih mulia dari manusia dan gak mau sujud kepada manusia, kemudian dilaknat oleh Allah, diusir dari surga, bersumpah akan menjerumuskan anak cucu Nabi Adam atau yang namanya manusia. Nah, iblis menjerumuskan manusia menggunakan potensi yang ada di dalam diri manusia, yaitu ini mengambil satu bagian yang ada di dalam diri manusia. Penjelasannya di Quran surat 4 ayat 118. Ayo dibaca. Sudah. Apa bunyinya? Yang dilaknati Allah karena itu mengatakan aku pasti akan mengambil bagian tertentu dari harta-hartamu. Jadi iblis bersumpah akan mengambil dari bagian tertentu yang ada di dalam diri manusia. Jadi iblis memanfaatkan sifat fujur ini, ya, untuk menyesatkan manusia. Nah, selanjutnya yang menjadi pertanyaannya,
bagaimana supaya kita selamat dari tipu daya iblis. Ya. Bagaimana supaya kita selamat dari tipu daya iblis? Ya, pertanyaannya ada di surat berapa? Jawabannya. Ya tentunya kalau kita ingin selamat dari tipu daya iblis, kita diajarkan selalu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita selalu memohon perlindungan kepada Allah. Nah, kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala manakala kita punya hubungan yang baik dengan Allah. Untuk itu kita harus membangun suatu hubungan yang baik dengan Allah. Jadi kita harus punya hubungan yang baik dengan Allah, ya. Kalau hubungan dengan manusia, kita juga harus baik. Nah, ini perbedaan penyebutan ya. Kalau hubungan dengan manusia itu disebut apa? Silah. Nah, silah, maka ada istilah silaturahim. Bukan rohmi. Rohim. Jadi hubungan kasih sayang. Ini kalau kita dengan manusia. Tetapi kalau kita hubungannya dengan Allah, namanya bukan silah. Solatun. Ini tunggal ya. Solatun. Hubungan dengan Allah disebut solat. Ya, maka kita harus membangun hubungan dengan Allah dengan cara solat. Sebagaimana yang Allah jelaskan di dalam Quran surat 20 ayat 14. Coba bunyinya bagaimana? Yang 20 14. Innani anallah. Artinya sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. ya. Innani anallah. La ilaha illa ana. Tiada Tuhan selain aku. Fa'budni, ya. Maka sembahlah aku. Wa aqimi sholat lidzikri. Maka kita harus mendirikan sholat, menegakkan sholat, ya, sebagai zikir kepada Allah. Terus manfaatnya apa dengan kita menegakkan sholat? Coba dibuka di dalam Quran surah 13:28 Araf, ya. Untungnya bagi kita yang sedang surah apa? Ya. Baca. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang dengan Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Alladzina amanu tatma'innul qulub, ya. Tatma'innul qulub ala dzikrillah. Jadi dengan kita melaksanakan sholat sebagai zikrullah, maka kita akan memiliki hati yang tenang. Ya, kalau dalam bahasanya inilah yang disebut dengan nafsul mutmainnah, ya. Nafsul mutmainnah. Kalau ini tadi hati yang tidak tenang, ya, hati yang selalu penuh emosi, membara, ya, penuh kebencian, kedengkian, amarah. Maka inilah yang disebut nafsu yang selalu menyesali dirinya. Nafsu yang selalu menyesali. Coba dibuka Quran yang ke-75 ayat yang kedua, ya. Nafsul lawamah, ya. Nafsul lawamah, ya. Nafsul lawamah. Udah ketemu? Jadi orang-orang yang terperangkap oleh jebakan iblis, maka mereka akan memiliki nafsu lawamah. Berbeda dengan orang yang taat kepada Allah, selalu zikrullah dengan melaksanakan sholat, maka dia akan memiliki nafsu mutmainnah. Artinya hawa nafsunya terkontrol, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala.
kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita akan terhindar dari mengambil keputusan yang salah, terhindar dari perbuatan-perbuatan yang salah, dijaga dari perbuatan dosa. Makanya kalau ada orang sholat tapi masih rajin melakukan perbuatan dosa, lisannya tidak terjaga, perilakunya tidak baik, itu berarti masih ada yang salah dengan sholatnya. Sholatnya cuma sekedar menggugurkan kewajiban, tapi tidak paham apa itu sholat yang dikerjakan. Ya, kalau orang yang sholatnya benar, jiwanya akan tentram, damai, dirinya akan terpelihara dari segala bentuk keburukan, ya, sifat-sifat setan tuh. Di sini sifat-sifat setan semua nih ya. Kalau di sini sifat-sifat malaikat semua. Makanya kalau orang yang sholat, hatinya tenang, jiwanya tenang, maka yang akan kita dapat dalam diri kita akan memiliki kekuatan untuk menekan perilaku yang buruk ini. Ya, perilaku yang buruk ini akan ditekan. Kebaikan kita ini akan terus meningkat sehingga kita mencapai derajat yang paling tinggi, bahkan derajat kita lebih tinggi, lebih mulia dari malaikat. Ya, itu kenapa malaikat disuruh sujud kepada manusia? Karena manusia berjuang untuk mengalahkan nafsu buruknya, nafsu lawamah, ya. Di sini manusia berjuang. Nah, terus apa keuntungan kita sholat? Bisa dilihat di dalam Quran surat berapa? 89 apa 29? 2945. Apa? 2945. Coba. 2945 apa bunyinya? Utslu ma uhiya ilaika minal kitab. Ya. Yo. Baca cepat nyarinya. Apa? Dibaca. Bacalah. Bacalah kitab yang telah diwahyukan kepadamu dan laksanakan sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari keji dan munkar. Perbuatan yang keji dan munkar. Kuncinya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Ya. Kalau ada orang sholat tapi perbuatannya masih munkar, masih perbuatan-perbuatan yang dilaknati oleh Allah, perbuatan iblis, artinya sholatnya cuma sholat ngadap apa? Ngadap tembok, cuma merasa menggugurkan kewajiban. Padahal dalam pandangan Allah itu sholat yang sia-sia. Fawailul lil musholin, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat tapi dia tidak paham dengan sholatnya. Bukan sholat rasa capek tapi tidak ada gunanya. Ya. Makanya kita harus berpaham sholat itu bagaimana, ya, supaya bisa menciptakan suatu qalbu yang atau nafsu mutmainnah. Ya, kita kembali kepada Allah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Kita ridho kepada Allah dan Allah pun ridho kepada kita. Terus dibaca ayat 91 ayat yang berikutnya apa itu? Qad aflaha man zakkaha. Maka sesungguhnya sangat beruntung orang-orang yang menyucikan dirinya, yang mensucikan. Kita sangat beruntung ketika kita mensucikan diri. Jadi yang kotor-kotor ini ditekan habis, ya. Nah, disinilah proses dari permulaan kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik adalah dengan membentuk kebiasaan dulu. Maka bentuklah kebiasaan yang baik sebelum kebiasaan yang buruk ini membentuk kita. Ya, sebelum kebiasaan yang buruk membentuk kita harus membentuk kebiasaan yang baik, ya. Selalu mengingat Allah, zikrullah dengan melaksanakan sholat yang benar, tapi ya sholat yang kita paham, untuk apa yang kita paham, Allah berdiri kita paham. Sudah paham belum? Belum dijelaskan, belum diajarkan sholat, ya. Maka harus semangat belajar terus supaya kita paham sholat kita sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Nah, ya, jawaban dari apa itu tarbiyah qalbu adalah pendidikan qalbu untuk mengangkat hati. Hati bukan hati secara fisik, ya. Hati secara metafisik, jadi gambaran saja, bukan hati bentuknya. Kalau bentuk hati kita sudah tahu, ya. Bentuknya di sini nih, ya. Hati itu adanya di sini. Liver, kedokteran, bukan di sini. Tapi nanti kalau ada yang sakit hati, disakiti temannya sakit hati,
Jangan sini ada tuh sakit hati. Bukan. Di sini. Oh, dia sakit hati. Gitu ya. Nah, itu. Sudah bisa dipahami? Ayatnya harus dihafal semua. Apa ya? Yang pertama, wa nafsi wa mausawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakaha. Ya, kita akan menjadi orang yang beruntung karena kita sudah menyucikan diri, mensucikan. Yang kotor-kotor ini sudah kita tekan ya. Iblis tidak berhenti apabila kita zikrullah. Sebaik-baik zikir kata Allah apa? Sholat. Sholat, tadi dijelaskan apa itu sholat ya. Sekarang ada yang mau tanya enggak? Enggak ada? Jadi sudah paham? Sudah tahu belum? Apa yang dipahami? Nah ya, kita pahami adalah ini penjelasan tentang qalbu. Jadi yang dimaksud dengan qalbu ini adalah pertentangan yang terjadi di dalam diri kita antara yang buruk dengan yang baik yang membuat kita selalu bergolak sehingga kita kadang ingin berbuat baik, kadang kita ingin berbuat buruk. Maka kita harus selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan mempelajari Al-Quran. Maka tarbiyah qalbu, pondok Quran tarbiyah qalbu. Jadi kita benar-benar memondokkan Al-Quran. Al-Quran yang mondok di dalam diri kita, bersemayam di dalam jiwa kita. Kita paham ya, hafal Al-Quran di dalam kepala, bukan di luar kepala. Di luar kepala ada di kubu ya, tapi kita di dalam kepala ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.